Pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Seorang pengusaha salon kecantikan di Kabupaten Pesawaran dibunuh oleh 2 pelajar SMP. Seorang pengendara motor tewas dan penumpangnya kritis akibat tertimpa ranting pohon besar di Bandar Lampung. Harga beras di Bandar Lampung naik, stok di pasar sedikit namun penjualannya sepi. Ratusan warga, polisi, tentara, tokoh lintas agama, dan pengemudi ojek daring Rabu pagi menggelar doa bersama di halaman Mapolres Pringsewu. Kegiatan diawali dengan sholat taubat yang diimami oleh Bupati Pringsewu, Rianto Pamungkas. Doa bersama digelar untuk memohon keselamatan bangsa dan terciptanya kedamaian di Kabupaten Pringsewu khususnya dan umumnya untuk Republik Indonesia. Kondisi keamanan di tanah air beberapa waktu lalu sempat terganggu oleh gelombang unjuk rasa besar-besaran di tanah air hingga menimbulkan aksi anarkitis hingga penjarahan. Saya meyakini bahwa dengan kita berdoa bersama itu adalah satu-satunya jalan keluar agar bangsa ini bisa keluar dari penderitaan dan kesengsaraan. Karena saya yakin tidak ada satu manusia pun yang bisa mengubah kondisi bangsa ini kecuali kita memohon kepada Sang Pencipta. Terus ini siapa aja sih Pak yang hadir di acara doa bersama ini Pak? Yang hadir dari Forkopimda Kabupaten Pringsewu, kemudian para tokoh agama, para tokoh budaya, elemen mahasiswa, ormas, dan juga kepolisian, dan juga komunitas ojol yang kami memang sengaja undang khusus di acara ini. Tentu ini sebuah kegiatan positif dalam rangka apa? Dalam rangka yang pertama tadi disampaikan Pak Kapolres, kita bertaubat kepada Tuhan dan memohon atau berdoa tentang keselamatan negeri ini. Dan ini salah satu upaya kita bagaimana menciptakan suasana kondusif khususnya di Kabupaten Pringsewu dengan hadirnya komunitas agama, adat dari mahasiswa dan ormas, LSM juga dari Sejauh ini keamanan di Kabupaten Pringsewu masih terjaga. Tidak ada unjuk rasa besar-besaran di Kabupaten Pringsewu seperti di daerah lain beberapa waktu lalu. Forkopimda Pringsewu mengimbau warga dan mahasiswa tetap menjaga kondusivitas. Aris Susanto melaporkan dari Pringsewu. Meski telah memasuki bulan September, namun perayaan Hari Kemerdekaan ke-80 tahun Republik Indonesia masih terus bergulir. Di antaranya oleh salah satu organisasi keagamaan yang menyerahkan bantuan perbaikan rumah bagi warga tidak mampu di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Rabu pagi. Bantuan tersebut diberi nama Rumah Syukur Kemerdekaan Indonesia Layak Huni Siddiqiyah. Uang untuk biaya perbaikan rumah tersebut bukan berasal dari pemerintah dan bukan juga dari meminta bantuan ke pengusaha melalui proposal, melainkan bersumber dari sumbangan anggota organisasi. Dananya ini adalah pure sodako dari warga Siddiqiyah. Kami tidak diperbolehkan membuat proposal untuk ke pemerintahan atau ke pasar, daerah-daerah dan lingkungan tidak boleh. Ini mohon maaf, ini adalah sodako pure warga. Kalau di Bandar Lampung adalah sodako warga Bandar Lampung. Jadi kalau Lampung Selatan otomatis warga Lampung Selatan. Jadi menurut daerah setempat masing-masing. Dan di sini kami Siddiqiyah itu membantu warga negara Indonesia itu tidak memilih-milih atau memilah-milah itu suku apa dan bangsa apa, tidak. Dan agama itu tidak. Entah itu agamanya apa, memang orang tersebut
harus kita bantu, ya kita bantu, tidak memilih-milih. Kita mengapresiasi kerja keras, upaya, kemudian semangat gerakan yang dilakukan oleh dari Mas Sidikiyah dalam program santunan nasional Rumah Syukur Kemerdekaan Indonesia Hadir Sidikiyah. Maka kita sangat bersyukur, alhamdulillah, dan mengapresiasi gerakan ini. Semoga mudah-mudahan ini bisa memang dilakukan dan diikuti oleh yang lain karena ini bermanfaat buat masyarakat dan dalam rangka menjaga persatuan. Ini adalah salah satu rasa syukur kepada Allah SWT atas kemerdekaan Indonesia, bentuk nyata bagaimana membuktikan bahwa Sidikiyah bisa memberikan peran yang nyata terhadap masyarakat. Total ada 12 warga yang menerima bantuan perbaikan rumah yang tersebar di seluruh Lampung pada perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Kegiatan tersebut sekaligus jadi pengingat bahwa makna kemerdekaan tidak hanya dirayakan dengan upacara, lomba, dan hiburan saja, tetapi juga harus diisi dengan kegiatan yang bermanfaat bagi sesama. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Kota Metro memiliki 7 cagar budaya. Salah satu di antaranya adalah Rumah Dokter Pertama Masa Belanda atau disebut Dr. Swanning. Lokasinya di Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat. Bangunan yang dibuat pada tahun 1939 tersebut sekarang dijadikan rumah informasi sejarah masuknya transmigrasi dan terbentuknya Kota Metro. Setiap hari ada yang berkunjung, baik orang dewasa maupun pelajar. Rumah sejarah ini sudah dijadikan tempat kunjungan tetap murid TK dan SD. Tujuannya untuk mengenalkan sejarah sejak dini, karena sangat penting demi menjaga kelestariannya. Ada beberapa bagian di dalam rumah yang didesain semenarik mungkin. Bagian depan terdapat berbagai informasi sejarah dalam bentuk infografis yang mudah dipelajari. Pada bagian tengah dan belakang ada beberapa benda peninggalan dokter, dari sepeda, alat media tua, hingga teater mini. Secara singkatnya, rumah informasi sejarah ini adalah yang pertama kali ditempati oleh Dr. Mas Hadi Sumarno, yaitu pada tanggal atau pada tahun 1937. Rumah ini difungsikan untuk menjadi sarana atau rumah informasi sejarah. Jadi untuk anak-anak sekolah ataupun mahasiswa untuk kesini berkunjung untuk mengetahui atau mendapatkan informasi tentang sejarah tentang kolonisasi Kota Metro. Dan di sini banyak banget gitu sejarah yang bisa kita pelajarin. Ada barang-barang peninggalan juga. Terus ada figur wali kota pertama sampai wali kota yang sekarang itu ada di sini. Ada juga uang-uang yang pernah beredar di Indonesia juga ada di sini gitu. Pokoknya seru banget di sini. Dan kadang juga di sini tuh ngadain event, katanya gitu. Pemkot Metro berharap sejumlah cagar budaya yang sudah ditetapkan bisa sama-sama dijaga dan dilestarikan. Anak-anak muda juga diharapkan mengenal sejarah daerahnya agar lebih mencintai tanah kelahiran dan membangun bersama. Andri Kurniawan melaporkan dari Metro. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Berita Lampung untuk hari ini. Saya Fitri Amalia, mewakili redaksi yang bertugas undur diri. Semangat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.